Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah, kalau Bunda berpikir bahwa pelakor yang ngeyel, kemaruk, serakah, bahkan ingin menguasai suami Bunda dengan menghalalkan berbagai cara itu sulit untuk ditaklukkan, maka ada satu jenis pelakor yang jauh lebih sulit lagi untuk ditaklukkan. Nah, jadi kalau pelakor yang merebut suami Bunda itu tidak termasuk tipe yang satu ini, maka bersyukurlah Bun. Oke, tipe apa sih? Nah, apa yang pakai guna-guna, pakai pelet, pakai susuk, atau pakai sihir? Bukan Bun. Kalau cuma sebatas pakai energi negatif, susuk pemikat, nah itu semua bisa diatasi Bun. Ya Bunda tinggal ikhtiarkan lewat sarana-sarana spiritual ya, dengan doa dan zikir, maka insya Allah energinya akan luntur dengan sendirinya. Tapi kalau berhadapan dengan pelakor yang satu ini, maka Bunda akan butuh effort lebih besar, ya, butuh kesabaran lebih besar dan butuh waktu ikhtiar yang lebih lama. Nah, pelakor tipe apa sih? Oke, jawabannya adalah pelakor yang paling terkesan mengalah di depan suami Bunda, bahkan ya ketika sudah dinikahi siri. Nah, biasanya pelakor ini tuh Bun, ciri khasnya dia itu rajin bilang ke suami untuk tidak melupakan Bunda sebagai istri pertama. Misalnya nih, suami Bunda ngasih pelakor ini jam tangan. Nah, dia nggak akan henti-hentinya bilang makasih nih sambil ingetin suami Bunda, makasih ya mas, tapi maaf loh, ini istri kamu udah kamu kasih jam kayak gini belum? Jangan aku doang loh ya yang dikasih, biar gimana pun kamu harus tetap ngutamain dia. Nah, atau dia akan bilang ke suami Bunda seperti ini, mas, kamu udah ngabarin istri kamu belum? Jangan lupa loh. Nah ini Bun, di sini dia akan terkesan seolah-olah selfless, alias tidak egois sama sekali. Bahkan dia akan terkesan tidak memikirkan dirinya sendiri. Wah, kalau sudah begitu, ya suami Bunda akan dibikin kagum setengah mati sama dia. Bahkan suami Bunda itu akan gunakan ini sebagai dalil untuk membenarkan keputusannya berselingkuh dan berumah tangga dengan wanita ini. Tuh kan, bener pilihanku. Dia tuh jauh lebih bagus daripada istri pertamaku. Dia yang aku kasih jatah hari cuma seminggu 2 kali aja itu nggak pernah protes. Malah ya terus-terusan merhatiin istri pertamaku. Nah, ini belum lagi kalau si pelakor ini tipenya tuh royal dan suka ngasih uang. Ya, seperti yang terjadi pada salah satu klien saya ini Bun. Si pelakor ini kebetulan punya banyak uang dan dia nggak segan-segan membantu klien saya. Kalau Bunda ada di posisi klien saya sebagai istri Syah, ini gimana Bun? Kira-kira respon Bunda? Oke, kita kembali ke intinya. Inilah tipe pelakor yang paling effort untuk ditaklukkan. Ya, bukan yang pakai susuk, bukan yang pakai pelet, sihir dan sebagainya, bukan. Ya, meskipun ya kita akui juga bahwa kalau pelakor sudah main energi negatif itu sangat membutuhkan usaha dan penanganan yang serius. Nah, tapi Bun, pelakor yang saya sebutkan ini tadi itu jauh lebih serius lagi penanganannya. Kenapa? Ya karena sikap-sikap yang ditunjukkan pelakor ini itu akan membuat suami di sini makin kelepak-kelepak. Ya, dalam persepsi suami sebagai laki-laki ya si pelakor ini punya daya beda yang membuatnya itu tampak menarik. Ya, suami di sini akan merasa bahwa ya inilah yang namanya ketulusan. Padahal belum tentu ya. Ya belum tentu Bun, semua yang diberikan pelakor untuk suami ini dilakukan tanpa embel-embel atau pamrih. Ya namanya juga pelakor ya Bun, perebut lelaki orang. Nah yang artinya selalu ada ambisi di balik apapun kebaikan yang dia lakukan. Nah masalahnya Bun, ketika pelakor di sini sudah jadi istri sirih dari suami kita, ya hawa-hawanya itu seolah dia punya kemuliaan yang sama dengan kita. Nah seolah-olah dia itu adalah istri kedua ya yang sama-sama mulia dengan kita. Nah, banyak nih yang terkecoh dengan kondisi semacam ini. Ya, memang ketika sudah terlanjur menikah siri, wanita pelakor itu punya hak syar'i di mata agama. Tapi bukan berarti dia punya kemuliaan yang sama sehingga berhak dijunjung tinggi oleh suami. Tidak Bun, bukan begitu konsepnya. Istri kedua dengan pelakor itu berbeda.
Ya meskipun si pelakor ini berperan seolah seperti istri kedua yang tahu diri dan mengalah, tapi itu tidak bisa menafikan fakta bahwa dia itu pernah mencuri suami dari bunda. Jadi bunda, para suami dan masyarakat Indonesia itu perlu tahu apa bedanya istri kedua yang syar'i dan pelakor. Oke, jadi begini bun, ya agak melebar sedikit nih penjelasannya ya. Istri kedua yang syar'i itu muncul melalui persetujuan dan sepengetahuan bunda sejak awal. Dan kemunculan istri kedua itu selalu berawal dari keinginan istri syah, bukan keinginan suami. Jadi ya hanya istri-istri yang sudah dicukupi dan dibahagiakan oleh suamilah yang bisa memberi izin suami untuk menikah lagi dan memiliki istri kedua. Nah artinya ya memang sejak awal bunda di sini sudah melihat suami begitu sempurna. Bunda juga merasa bahagia, merasa cukup. Dan bunda melihat ada kondisi atau kebutuhan untuk suami berpoligami. Misalnya nih bun, ini kisah nyata ya. Ada seorang istri yang sangat dibahagiakan seutuhnya oleh suaminya. Ibaratnya suami ini sudah perfect banget lah bun. Ya dengan agama juga dia sangat taat. Nah si istri ini punya sahabat sejak kecil yang belum menikah. Dan dia nggak tega melihat sahabatnya yang nggak segera ketemu jodoh. Nah akhirnya dia mintalah suaminya untuk menikahi sahabatnya. Ya niatnya untuk berbagi kebahagiaan. Oke, ya sampai di sini kita analisa dulu nih bareng-bareng. Fakta pertama, si istri ini sudah dibahagiakan oleh suaminya lahir dan batin. Fakta yang kedua, si suami taat beragama dan tidak neko-neko, bahkan tidak ada keinginan untuk menikah lagi. Fakta yang ketiga, si istri ini yang menyuruh suaminya untuk menikahi sahabatnya, bukan suaminya berinisiatif menikahi wanita lain. Nah, fakta keempat, si istri itu lebih kenal calon madunya daripada si suami. Fakta kelima, si istri ini tahu prosesnya dari awal hingga terjadi pernikahan kedua. Dan fakta yang terakhir, si suami dan sahabat si istri akhirnya menikah secara hukum negara. Artinya ya memang ada izin tertulis ya dari si istri. Nah, dengan skenario seperti ini, maka bolehlah kita sebut si wanita kedua tadi sebagai istri kedua. Tapi kalau nikahnya itu diem-diem ya, diawali dengan ngebohongin istri, mengkhianati istri, maka ya sebaik apapun wanita kedua ini dalam pernikahan, maka dia tidak akan punya kemuliaan ala seorang istri. Dia tetap punya image sebagai pelakor. Setuju nggak bunda? Terus gimana cara mengatasinya? Cuma satu hal bun, time will tell. Ya, waktu yang akan menjawabnya. Sebab ya kualitas asli seseorang itu akan keluar seiring berjalannya waktu. Kalau dia aslinya baik, ya maka endingnya akan baik. Tapi kalau aslinya itu udah punya niat jahat, maka ya cepat atau lambat pasti akan terbongkar juga. Maka yang paling diperlukan di situasi seperti ini adalah nafas yang panjang ya untuk istiqomah menjadi versi terbaik diri bunda. Keistiqomahan inilah bun yang nanti akan menjaga aura cinta dan aura daya tarik bunda tetap menyala di mata suami. Ya meskipun di seberang sana ya ada sumber kebahagiaan lain buat suami, tapi selalu pastikan bahwa nyala api di sini itu tidak akan pernah padam. Dan bunda tahu apa yang bisa membuat kita tetap menyala setiap hari. Oke, ya betul bun, cukup satu hal. Cintailah Allah, Sang Maha Rahman, Sang Maha Rahim. Ya, cukup cintai diri sendiri, ya, cintai Allah dan Rasulnya, dan nikmati hidup bunda sampai bunda benar-benar bahagia di kaki bunda sendiri. Apapun yang dilakukan pelakor di seberang sana, itu tidak perlu bunda respon, ya, tidak perlu bunda kepoin. Jadi apapun yang jadi urusan pelakor dan suami, itu bukan urusan bunda. Urusan bunda itu cukup sama Allah, sama diri sendiri, dan berikan yang terbaik buat suami. Nah nanti waktu itu akan menguji bun, mana yang paling tahan dalam beristiqomah menjadi yang terbaik. Jadi di sini kuncinya adalah kesucian niat. Nah kalau niatnya sudah lurus murni karena Allah,
maka Allah lah yang akan menjaga aura positif Bunda dan menuntun Bunda untuk bertindak dan berperilaku ke suami dengan perhitungan yang tepat. Nah, tapi kalau ada yang tidak lurus niatnya nih, seperti oke, katakanlah nih si pelakor ini ternyata menyimpan ambisi buruk di belakang sikap manisnya, maka nanti akan ada waktunya Allah bongkar di depan mata suami. Dan kalau Bunda di sini bisa istiqomah sampai di titik ini, ya hampir bisa dipastikan suami akan kembali ke Bunda seutuhnya. Karena sebagai laki-laki, naluri sama logikanya itu akan mendorongnya untuk memilih Bunda dan melepaskan pelakornya. Dan inilah Bun, yang sering terjadi pada klien-klien yang saya bimbing. Ya memang, untuk berikhtiar seperti ini tuh memang gak gampang ya Bun. Kita itu ibarat lagi lari maraton. Jadi kita butuh cadangan nafas yang cukup panjang untuk bisa sampai ke garis finish. Dan nafas panjang ini itu hanya bisa kita peroleh kalau kita mengimbangi ikhtiar kita dengan terus mendekatkan diri kepada Allah. Ya pokoknya jangan sampai lepas dari Allah apapun yang terjadi. Makanya klien-klien saya itu biasanya saya selalu bekali dengan amalan zikir dengan tasbih karomah ar-Rahman untuk mendampingi ikhtiarnya. Nah tujuannya ya supaya klien-klien saya di sini punya energi yang lebih, punya nafas yang panjang nih untuk menuntaskan ikhtiarnya sampai di garis finish. Baik, semoga video ini bermanfaat bagi Bunda yang mengalami. Dan buat Bunda yang ingin saya bimbing secara profesional, Bunda bisa langsung saja klik link di deskripsi video ini. Baik, saya Bunda Ayu, kita jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.